Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak aneh juga ya. Kenapa ya dari berita hari ini kok yang muncul adalah Sandiaga Uno terus begitu kan? Bahkan ada satu yang catatan yang menarik dari Refli Harun ini begitu kan. Sudah kehilangan pendukung oposisi, Sandiaga cari sensasi serang Anies Baswedan. Ya bisa jadi seperti itu. Publik sudah mengetahui sebenarnya, tapi itulah entah apa ya. Kok bisa seorang Sandiaga Uno ya elektabilitasnya juga baik di masyarakat, trustnya begitu kan, tetapi dicederai dengan seperti ini begitu. Kok bisa dia melakukan seperti itu begitu kan? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting dan rekam jejak itu pasti ada begitu kan. Tetapi sebelum masuk ke beritanya, mari kita bacakan dulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen ya, Sandiaga sebut rahasia perjanjian dirinya Anies Prabowo di tengah Fadlizon dan di tangan Fadlizon dan Sufmi Dasko. Apakah benar seperti itu? Tapi dari pernyataan Fadlizon ya enggan berkomentari tentang utang Anies Baswedan saat Pilkada 2017. Fadlizon tanya ke Pak Sandi kan, seolah-olah Pak Sandi lempar batu sembunyi tangan begitu kan. Inilah kebodohan utang ya, ini untuk sifatnya pribadi. Utang Prabowo ke pendukung itu sukarela, gini aja nggak paham membedakan. Tonton videonya sampai selesai, dia mengatakan bahwa Pak Sandi ya itu adalah uang perjuangan, kok masih diungkit kembali begitu kan. Kalau memang mereka tetap menagih hitungan dan minta dikembalikan, yakinlah Indonesia rela menyumbang ini. Uang 50M sudah kembali modal, dia bisa naik panggung politik karena ada Pak Anies. Makanya dia juga diperhitungkan untuk menjadi menteri karena ada arahan dari atasan. Baru tahu kalau memberi donasi sama dengan meminjamkan uang. Berapa utang ACT hasil donasi ya? Gerindra keluar bodohnya, ini akibat masuk kolam. Apa sih ini? Mau menjatuhkan Anies ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi kita begitu. 50M dibagi pendukung Anies Baswedan jadinya kecil iuran per orangnya. Bukan masalah itu sebenarnya begitu kan. Tapi masalah kenapa kok Anies Baswedan Sandiaga Uno mengatakan seperti itu begitu kan. Padahal perjanjian sudah ada. Kenapa kok masih mau membacakan? Padahal kan Erwin Aksa sudah mengatakan bahwa ada utang 50 miliar seperti itu begitu. Tapi setelah diklarifikasi dituduh tanya ke Sandiaga Uno, setelah ditanya ke Sandiaga Uno suruh tanya ke Fadlizon. Pak Fadlizon kan orang pinter, jadi tidak mungkin dia membeberkan dan membacakan itu begitu kan. Bahkan disuruh tanya ke Pak Sandi saja begitu ya. Kecewa ini. Jelas saya untuk rakyat sekarang nggak main telan berita. Semakin diserang semakin cinta. Siapapun yang diserang hakikatnya dia lebih kuat. Jangan-jangan Pak Sandi dijebak begitu kan? Bisa jadi seperti itu begitu. Dijebak dalam dunia politik itu begitu. Betul banget nih senjata makan tuan nih tuh nanti nggak mikir apa gimana dulu susahnya ini. Dari kemarin Pak kaum pembenci Pak Anies enggak berhasil menjatuhkan Pak Anies. Emang pada goblok loh, pada yang ada capek-capeknya loh. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Yoi, kalau memang harus dibayar bisa kok, tapi tunjukkan dulu perjanjiannya ya. Kalau memang bebas bukan utangkan lagi ini. Kan banyak sekali Sudirman Said sudah mengatakan itu. Kenapa masih muncul spekulasi seperti ini begitu kan? Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kepada Pak Sandi begitu. Kok bisa-bisanya Pak Sandi melakukan hal seperti itu? Jangan-jangan Pak Sandi juga dijebak atau memang permainan begitu kan? Ya Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Kira-kira seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, sudah kehilangan pendukung oposisi Sandiaga cari sensasi serang Anies Baswedan. Betul begitu kan? Pengamat politik Refli Harun mengungkapkan bahwa saat ini Sandiaga Uno sudah tidak mendapat tempat pemilih ya dari kalangan pemilih dan pendukung oposisi yang merupakan basis pemilihnya dulu karena sudah masuk di pemerintahan. Sandiaga Uno seperti sudah kehilangan kaki oposisi bersama Anies Baswedan ya, hilang karena dia meninggalkan Anies. Kaki oposisi bersama Prabowo juga hilang karena dia dan Prabowo mereka datang dan menjadi bagian pemerintah. Ini sekedar analisis jelas ya. Ya betul, saya pernah menganalisis seperti itu begitu.
bahwa ya pendukung-pendukung Prabowo Sandi waktu itu sudah beralih kepada Anies Baswedan hari ini begitu kan. Mengapa? Karena di satu sisi ya banyak orang yang berspekulasi masyarakat dihianati begitu. Walaupun toh pada hakikatnya secara demokrasi sah-sah aja sebenarnya, tapi ya spekulasi dari sinilah yang kemudian masyarakat akan berbicara seperti itu seolah-olah dihianati. Yang bawah itu kan berdarah-darah untuk mendukung Prabowo Sandi, sana sini juga Prabowo Sandi. Ya juga saya juga dulu seperti itu begitu kan. Tapi ya itulah ada seolah-olah yang dihianati, itulah muncul di masyarakat begitu kan. Bahkan karenanya Refli menganalisa bahwa Sandiaga yang sudah kehilangan pendukung dan basis kekuatan memilih sebelumnya tersebut berupaya all out menjaring suara dari kalangan pro pemerintah dengan menyerang Anies Baswedan. Harapannya menurut Refli pihak istana akan menimbang betul sosok Sandiaga dan dimajukan dalam skenario capres kubu penguasa di 2024. Bisa jadi begitu kan. Karena uangnya Pak Sandi juga banyak, ada Erick Thohir juga uangnya banyak, bisa dipertimbangkan itu begitu. Tapi siapakah Sandi begitu kan? Kalau sudah seperti ini siapa yang mau memilih, kan seperti itu logika kita begitu kan. Kalau dia ingin dipilih oleh pro pemerintah, tidak seharusnya melakukan seperti itu untuk menyerang Anies Baswedan dan menggoreng habis-habisan berita-berita sampahan seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Ya artinya menurut saya pribadi kesalahan besar dalam strategi politik apa yang digunakan oleh Sandiaga Uno begitu kan. Bahkan dia mengatakan harapannya menurut Refli pihak istana akan menimbang betul sosok Sandiaga Uno. Tidak mungkin bagi Sandiaga untuk masuk lagi ke slot Anies karena dia masuk di rumpun yang sama. Jadi slot Anies hanya bisa diisi oleh AHY dan Hovifah saat ini. Maka menyerang Anies Baswedan. Ini analisa saja adalah bagian dari upaya Sandiaga Uno untuk memberikan kontribusi ya agar dilihat bekerja, kita hanya menunggu jatah cawapres. Mungkin begitu, ini analisis saja. Bahkan Refli juga menilai ini justru ya saat ini istana sudah menyiapkan strategi dan skenario capres-cawapresnya yang berkiblat ke mereka alias dari internal kekuasaan yang juga melibatkan Prabowo dan Sandiaga. Jatah bagi Sandiaga sesungguhnya wapres. Wapres ini siapa? Ganjar atau Prabowo? Tergantung siapa yang akan di-endorse. Bisa saja seperti desas-desus yang saya dengar, Ganjar Sandiaga kemudian Prabowo Erik ya kemudian keduanya dalam rangka mengepung Anies Baswedan. Ya bisa jadi begitu kan. Antara yang saya tebak bahwa antara Ganjar dengan Sandiaga lalu kemudian Prabowo dengan Erick Thohir. Akankah ini akan terjadi begitu? Tetapi ya PDIP akan mau maju di situ begitu. Ya otomatis kalau di situ ya mungkin di di KIP apakah dia akan mengusung Pak Sandiaga Uno dengan Erick Thohir atau Prabowo dengan Erick Thohir ya, atau lantas bagaimana dengan Muhaimin dengan Puan? Itu kan jelas-jelas di situ begitu kan. Ya walaupun pada hakikatnya ya PDIP akan mengusung, katanya sih dengar juga akan mengusung satu calon ya seperti misalnya Erick Thohir dan sebagainya, ya tidak mungkinlah masuk di situ begitu kan. Ya pada saatnya ada Pak Ganjar di situ. Bagaimana hati Pak Ganjar kalau Pak Erick Thohir diusung oleh partai PDIP ya, tetapi inilah demokrasi kita begitu. Bahkan ya, untuk diketahui Sandiaga mulai melempar serangan ke Anies dengan menyinggung perjanjian dengan Prabowo Subianto yang sampai sekarang ya Sandiaga pun tak menjelaskan detail perjanjian apa yang dimaksud yang diklaim olehnya sampai sekarang masih berlaku. Tak lama isu itu mencuat, perkara utang Anies ke Sandiaga menyebar. Belakangan diketahui itu adalah bentuk untuk keperluan Anies Sandi sendiri saat bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pihak Anies pun sudah menjelaskan bahwa dalam utang ya tersebut ada klausul yang menyebut akan dianggap selesai jika Anies Sandi menang di Pilkada. Saat ini perjanjian itu Anies Sandiaga sudah selesai, jadi bukan lunas bahasanya, tapi memang sudah selesai perjanjiannya, kata pendiri kedai kopi Henry Satrio. Hemat ya, Hansat, yang ditunjuk oleh Anies untuk menjelaskan masalah sesungguhnya saat menggelar jumpa pres. Ini sebenarnya budaya baru dalam kontestasi pilkada. Biasanya kan kalau menang gue balikin ya, kalau kalah kita rugi bareng-bareng, tapi Anies tidak, kata Hendrik. Betul begitu kan? Ini sebenarnya bukan kata lunas sebenarnya apa yang terjadi hari ini, tetapi itu memang perjanjian kan sudah selesai begitu. Ngapain kita harus memperbesarkan itu begitu? Kok aneh ya? Kalau memang dia yang diinginkan adalah pro pemerintah agar didukung oleh pemerintah untuk dipertimbangkan untuk menjadi cawapres ya, saya kira jauh begitu kan. Ya kalau memang
adu gengsi saja ya terserah, tapi publik dan masyarakat yang akan tahu di situ begitu kan. Ya sampai hari ini mungkin publik sudah akan akan berubah haluan kepada Anies Baswedan, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.